Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Baik yang di sini maupun yang mengikuti ibadah secara streaming, saya mengucapkan selamat tahun baru karena hari ini adalah ibadah kita yang perdana di TPI Tengger tahun 2021 ya Bapak Ibu. Tidak terasa kita sudah 8 hari ada di tahun baru ini. Harapan saya mari kita semua semakin giat dalam melayani Tuhan dan ibadah kita di minggu-minggu mendatang Bapak Ibu. Meskipun saat ini corona masih ada, belum hilang, tapi kita tetap terus mengikuti protokol kesehatan dan meyakini bahwasanya Tuhan itu beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari kita tetap teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berakhir. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita pujikan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau tetap menyertai kami baik di tahun 2020 dan kami menyerahkan pula di tahun 2021 ini Tuhan. Engkau terus menyertai kami Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, membawa kami jemaat Tuhan untuk selalu hidup dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan, bertumbuh menjadi dewasa secara rohani di dalam Kristus. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu menyertai kami dan membimbing kami Tuhan, mengusahakan untuk tiap-tiap hari kami boleh bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Ya Bapa, berkatilah jemaat Tuhan, baik saat ini ibadah di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming. Biar Tuhan kami tetap terus berpegang kepada firman-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan akan segala perintah-Mu Tuhan. Meskipun sebagai manusia kadang-kadang tidak mampu, tapi kami yakin dan percaya oleh pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kami boleh melewati semua ini Tuhan. Baik rintangan, kecemasan, boleh menghadang Tuhan, sakit penyakit, tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami tetap dikuatkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami buka ibadah malam ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang sudah menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita masih tetap bangkit berdiri ya. Kita akan pujikan Maha Kuasa, Maha Mulia. Dan ku katakan
kasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, Kau sungguh-sungguh baik. Sebab kami yang sering takut ini, sebab kami yang sering khawatir ini, tetapi Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami, seperti Engkau menyatakan diri-Mu kepada bangsa Israel dalam tiang awan maupun tiang api. Maka perkenankanlah kami ya Tuhan yang berdosa ini, Engkau layakkan sedemikian rupa, baik kami yang akan menyampaikan firman-Mu maupun jemaat-Mu yang ada dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebab tanpa Roh-Mu kami tidak akan pernah mengerti kehendak-Mu, firman-Mu di dalam kehidupan kami yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, gereja kita dalam tahun yang lalu ya, mengambil tema yaitu jemaat yang berpusat kepada Injil. Dan pada tahun yang sekarang ini, tahun 2021, gereja kita merumuskan kembali tema yang baru, yaitu kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai maturity of in Christ, ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya kurang lebihnya yaitu dewasa di dalam Kristus Yesus. Dan dalam tema Natal pada tahun ini, saudara-saudara, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, mari kita akan buka Alkitab kita pada malam hari ini dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-29. Kolose pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Ini merupakan bacaan pokok dalam sepanjang tahun 2021, yaitu bertumbuh dewasa di dalam Kristus Yesus. Kolose 1 ayat yang ke-24 sampai yang ke-29 akan saya bacakan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kedewasaan di dalam Kristus adalah menyangkut esensi terdalam manusia, yaitu hati manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Sebab dari dalam hati inilah yang pertama dan menjadi titik awal pergerakan kedewasaan orang percaya sampai kepada tanda fisik atau yang kelihatan. Kedewasaan rohani adalah juga serta-merta menjadi anak di hadapan Tuhan. Jadi kita dewasa dalam arti tertentu, tetapi kita juga menjadi anak dalam arti tertentu. Menjadi dewasa sangat menentukan sikap kita dengan sesama, dan menjadi anak menentukan sikap kita, cara bergantung, mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, bahwa kita sebagai orang yang tidak berdaya, seperti anak-anak yang tidak bisa berbuat apa-apa,
kecuali mengharap belas kasih orang tuanya. Kedewasaan Kristen hanya dapat ditempuh melalui pernyataan yang di dalam teks kitab suci tadi disebut sebagai rahasia yang telah berabad-abad lamanya disembunyikan. Tetapi rahasia ini telah dinyatakan. Apakah rahasia itu? Rahasia itu telah kita rayakan kemarin pada hari Natal, yaitu Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman yang menjadi manusia tinggal di antara kita ini adalah menyangkut hati kita. Jadi pada saat Yesus tinggal di dalam hati kita, maka disinilah titik pusat pergerakan kita untuk bertumbuh di dalam kedewasaan dalam Kristus Yesus. Jadi iman kita adalah Immanuel. Seperti yang lagu kita nyanyikan, seperti kata pengantar dari pemimpin pujian tadi, bahwa Allah tinggal di antara kita, tinggal di dalam hati kita. Tinggal di antara kita ini bukan tinggal di luar, tetapi tinggal di dalam kita, dalam persekutuan kita. Saudara-saudara, hal ini nyata kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman tinggal di antara kita dan di dalam kita. Jika isi hati kita adalah Kristus, maka Kristuslah pusat hidup kita, pusat hidup kekristenan kita yang mencakup pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kemarin minggu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, ya, mencakup pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam hal ini kesempurnaan dituntut oleh Tuhan, yaitu kita hendaknya menjadi sempurna seperti Bapa. Kesempurnaan yang bagaimana, saudara-saudara? Kesempurnaan seperti Bapa ini kemarin digambarkan dengan jelas, yaitu bagaimana hati kita yang telah dihuni, didiami oleh firman Tuhan itu bisa menampakkan kesempurnaan Allah dalam membagikan kasih-Nya kepada semua orang. Bagaimana Allah membagikan kasih-Nya, membagikan kemuliaannya itu? Allah membagikan kasih-Nya tanpa melihat status, tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat kaya miskin, tanpa melihat apa yang ada di luar manusia ini. Tetapi itu dibagikan dengan bebas, tanpa pandang bulu. Kalau kita saudara-saudara mengasihi orang atas dasar karena kita senang pada orang itu masih belum sempurna seperti Bapa. Kalau saudara-saudara memberi sesuatu kepada orang karena saudara-saudara bukan atas dasar digerakkan oleh firman itu yang tinggal di dalam hati kita, itu masih belum mencerminkan kesempurnaan Bapa itu. Kedewasaan ini pada saatnya akan diuji dalam berbagai faktor, diantaranya penderitaan, disakiti orang, dikecewakan, dan cara kita bersikap. Disitulah kedewasaan itu menjadi nampak atau tidak. Saudara, di dalam kitab suci pada waktu Yesus melayani orang-orang sakit, di situ ada seorang wanita, yaitu wanita Sirofenesia, ya, wanita Kanaan. Dia menjerit kepada Tuhan, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi di dalam teks di situ disebut bahwa Yesus ditulis seperti tidak menghiraukan. Artinya bahwa Yesus seperti tidak peduli. Saudara-saudara, dalam kenyataan seperti ini, bagaimana kita bersikap? Apakah kita akan tetap seperti wanita itu, "Tuhan, kasihanilah kami," dalam hatinya yang terdalam? Walaupun Tuhan itu nampak diam, dia tetap percaya bahwa Yesus pasti menolongnya. Tapi berapa kali kita kandas, saudara-saudara,
saat kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan seperti tak menolong kita. Saya rasa masing-masing kita memiliki pengalaman-pengalaman pribadi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagai satu pengalaman saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dulu ketika saya menerima cobaan yang cukup lama, kurang lebih 3 tahun, saudara. Saya berdoa 3 tahun, doa yang sama, itu sebenarnya sangat begitu menjenuhkan. Seorang ateis mengatakan bahwa kenapa seseorang itu sulit untuk percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak dapat dilihat. Tuhan itu tidak dapat diajak berbicara secara langsung. Ini saudara-saudara yang menjadi godaan bagi kita. Sampai saya berkata begini kepada Tuhan Yesus. Tuhan, namanya pergumulan, saudara. Tuhan, kalau Engkau tidak menolong tidak apa-apa. Persis setelah saya membaca kitab Ayub, ya, dalam penuh istilahnya itu dalam penuh pergumulan, persis apa yang dihadapi Ayub itu saya hadapi. Sampai saya berpikir, Tuhan, Kau tidak menolong maupun Engkau menolong, Engkau tetaplah Tuhan. Engkau mencabut nyawaku atau tidak itu kuasamu. Tetapi satu hal saya mohon, Tuhan, dalam penderitaan ini, dalam cobaan ini, dalam sakit ini, jangan sampai aku terhilang dari hadapan. Saudara-saudara, bentuk-bentuk seperti ini sebenarnya bentuk-bentuk keputusasaan yang dibungkus dengan ya apa mau-maunya Tuhan. Tetapi kita berusaha untuk menghindar dari kenyataan yang sangat begitu berat, menguji kedewasaan kita sebagai orang-orang percaya. Kedewasaan kita di dalam Kristus juga akan menjadi semakin nampak dalam saat kita sampai kepada titik jenuh. Kita diperhadapkan rutinitas, saudara-saudara. Hari Minggu kita harus datang ke gereja, mengungkapkan kesetiaan dan iman kita. Hari Jumat kita datang ke sini. Belum lagi nanti kaum wanita, ibu-ibu datang di kaum wanita. Rutinitas. Dan ini mau tidak mau mengantar kita kepada satu titik, yaitu sebagai titik jenuh. Dalam bahasa Inggris itu ada saat disebut burn out. Ya, betul ya bulan ya. Titik jenuh. Bagaimana kita bersikap saat kita sampai pada titik itu? Saudara-saudara, kedewasaan iman kita, kerohanian kita sangat begitu nampak saat firman itu ada di dalam hati kita. Artinya apa? Dalam gerak tubuh saudara setiap hari. Berbicarakah firman itu di dalam hati saudara? Saudara-saudara, saya merenungkan firman Tuhan itu bukan ambil Alkitab gini pagi hari terus saya baca, terus saya itu direnungkan. Tidak gitu. Gak entok kalau seperti itu. Ya. Di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa hikmat itu di mana-mana. Ada di jalan, ada di pintu, ada dimanapun. Artinya bahwa saat kita merenungkan firman Tuhan itu adalah dalam gerak tubuh kita. Mungkin ibu-ibu di sini masak, mungkin ibu-ibu di sini nyapu, mungkin ibu-ibu di sini belanja di pasar. Kita lihat Kristus berbicara enggak dalam setiap konteks seperti itu, dalam setiap gerak tubuh. Seberapa banyak kita berkomunikasi batin kita, pikiran kita dengan firman yang tinggal di dalam hati kita. Kalau kita menjalani hidup kita tanpa ada komunikasi batin dengan Tuhan, dengan firman yang tinggal di dalam hati kita, saya yakin untuk mencapai kedewasaan di dalam Kristus itu akan menjadi sesuatu yang tinggal di awang-awang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kitab Ulangan adalah sesuatu yang sangat prinsip yang harus kita perhatikan. Perhatikan firman itu. Renungkan firman itu. Pada saat engkau duduk, pada saat engkau berbaring,
pada saat engkau berrebahan, pada saat engkau berjalan. Jelas saudara-saudara. Saudara-saudara tidak perlu harus membaca Alkitab berjam-jam untuk mengerti kitab suci. Memang kita perlu waktu khusus untuk membaca, tetapi merenungkannya di dalam konteks hidup yang benar adalah dalam seluruh gerak tubuh kita. Bapak-bapak yang bekerja dalam pekerjaan itu, adakah komunikasi dengan firman di dalam hati kita? Sehingga pada saat kita menyeleweng sedikit, saudara, Tuhan itu berbicara kepada kita. Kalau tidak gitu, dalam hati kita itu akan terbersit begini. Apakah kira-kira menjadi orang Kristen yang baik itu seperti ini? Apakah kira-kira Tuhan itu menghendaki seperti ini? Saudara-saudara, ya. Suatu kali, saudara-saudara, saya itu dulu ya pernah muangkel ceritanya itu dengan gembala saya. Ya, sekarang beliau sudah almarhum. Saya benar-benar mangkel sekali. Sampai saya itu sudah datang itu karena jam karet. Ini cerita masa lalu sebagai satu pelajaran. Jam 6 itu kebaktian, jam 6 pagi. Tapi jam 6 itu belum mulai nunggu jemaat. Saya itu paling gak senang. Baik rapat, kebaktian, apa itu kalau telat-telatan, saya itu paling gak senang. Ya ini maaf yang telat tuh ya. Ini dikecualikan kalau bapak ibu di sini sibuk, ya itu lain lagi ceritanya. Saudara. Karena apa? Nunggu jemaat terus mengutamakan hal-hal yang gak prinsip. Sampai pada waktu itu langsung saya pergi ke kota lain di Jajak. Saya cari gereja di sana itu. Saudara-saudara, Tuhan itu berbicara dalam diri saya. Orang Kristen dewasa itu seperti itu. Saya datang. Juga gitu, jamnya saya itu ikut molor-molor ya. Gembala nih molor-moloran. Ini tak molor-molor bisa. Bahkan jam 6 belum dimulai. Datang jam 6 lebih 5. Molor 5 menit, saya olor lagi 5 menit, belum dimulai, saudara-saudara. Lah saya juga coba-coba untuk nelat-nelat. Setelah itu, Tuhan berkomunikasi dengan batin saya, dengan pikiran saya. Seperti itukah yang namanya kesetiaan? Inilah saudara-saudara, yang jelas bahwa tingkat kedewasaan rohani kita di dalam Kristus Yesus adalah ditentukan dengan seberapa banyak kali firman yang tinggal di dalam hati kita, yang tersimpan di dalam hati kita itu berbicara kepada kita dalam seluruh kehidupan kita. Dan itu akan benar-benar nampak saat kita diperhadapkan dalam ujian-ujian yang saya sebutkan tadi. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita sehingga kita mencapai kesempurnaan seperti Bapa, dan oleh firman itu kita membawa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Engkau sungguh baik hati. Karena Engkau membagikan kasih-Mu kepada siapapun, orang jahat, orang baik, Engkau memberikan panas, Engkau memberikan hujan, memberikan kehidupan. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk dapat meneladani Tuhan Yesus Kristus, gambar dan rupa Allah yang sempurna, yang telah merepresentasikan kehadiran kemuliaan Bapa itu dalam hidupnya, supaya kami meneladani Dia Tuhan kami, yang kami belajar untuk mengasihi dan mencintainya. Tolonglah kami supaya kami juga dapat menghadirkan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi itu, dalam firman yang tinggal di dalam hati kita, yang berbisik di dalam hati kami, dan yang menuntun dalam seluruh hidup kami menuju kepada kesempurnaan seperti Bapa di surga. Berkati firman-Mu agar menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan bersama dengan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap
mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan untuk petugas Jumat depan, Bapak Ibu. Firman oleh Bapak Pendeta Anugrah Laya, pujian Bapak Imam Soekarno, musik Saudara Nathan, persembahan Ibu Rika, pengumuman Ibu Nini Handayani. Atas keputusan rapat hamba Tuhan dan Majelis GIA Surabaya, ibadah diadakan pukul 5 sore mengingat PSBB se-Jawa Bali tanggal 15 sampai 25 Januari. Itulah Bapak Ibu ya. Kita akan mulai kebaktian kita pukul 5 sore mulai Jumat depan. Ingat ya Bapak Ibu ya. Ibadah Minggu dan di Dharma Harapan sore dilayani oleh Bapak Pendeta Yung Tik Yuk dari Jakarta. Kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Nanti saya minta Saudara Kristio untuk doa penutup. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama. Kita akan tamatkan ibadah kita. Bapa Surgawi, dalam kesempatan malam hari ini kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Perkenankanlah kami memuji Engkau. Kenapa demikian ya Tuhan? Kami sungguh-sungguh sadar siapa kami ini. Kami mengucap kebaikan-Mu saja sebenarnya tidak pantas. Maka untuk itu biarlah kiranya Engkau berkenan akan ibadah kami pada malam hari ini. Sehingga melalui ibadah ini nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Berkati setiap petugas-petugas yang ada, yang memainkan musik, yang bertugas kolekte, yang memimpin pujian, dan yang mengoperasikan komputer, dan semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan berkati satu persatu. Kami meyakini bahwa Tuhan Engkaulah yang paling tahu kedalaman hati kami, karena hanya Engkaulah Tuhan yang tinggal pada hati kami. Bahkan Kau lebih tahu daripada kami yang memiliki hati ini ya Tuhan. Dan pada kesempatan pada malam hari ini kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang pada malam hari ini berhalangan hadir. Tuhan juga memberkati dalam setiap pergumulan dan beban hidup mereka masing-masing. Dan kami menyerahkan untuk negara dan bangsa kami dalam menghadapi yaitu pandemi corona ini. Biarlah Tuhan Kau boleh memberikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkatilah setiap kami dalam usaha kami, dalam setiap tanggungan-tanggungan hidup kami. Kami percaya kekuatan Tuhan yang ada di dalam kuasa firman yang tinggal di dalam hati kami akan menjadi nyata dan akan membuat kami semakin dewasa di dalam Kristus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bahkan sampai kami berjumpa dengan Kristus yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Besertalah dengan kami. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih.
kasih untuk kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semua. Tuhan memberkati.